Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Meja Bundar didukung oleh Kuku Bima Energy. Senang gara itu aja saya digugat-gugat begini, dibawa ke pengadilan, dibawa ke Polres, dibawa kemana. Saya nggak senang gara itu udah jadi orang lain aja. Persidangan kasus gugatan anak terhadap ibu kandung di Tangerang, Banten telah memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi-saksi. Gugatan perdata ini diajukan oleh Nur Hakim dan Nurhanah, istrinya, terhadap Ibu Fatimah yang merupakan ibu kandung Nurhanah. Kasus ini langsung menjadi perhatian masyarakat, mengingat usia Ibu Fatimah yang sudah mencapai 90 tahun dan hubungan keluarga di antara mereka yang bersengketa. Sejauh ini, kasus yang bermula pada jual beli tanah milik Nur Hakim oleh almarhum Abdurrahman suami Ibu Fatimah pada tahun 1987. Nur Hakim sebagai pemilik tanah mengaku belum pernah menerima uang sepeser pun sebagai bentuk pembayaran atas tanah miliknya. Sementara menurut Ibu Fatimah dan kakak-kakak Nurhanah, Nur Hakim telah menerima uang sebesar 10 juta rupiah, ditambah 1 juta rupiah untuk Nurhanah sebagai pembayaran. Pada banyak pemberitaan disebutkan, tuntutan yang diajukan keluarga Nur Hakim adalah sebesar 1 miliar rupiah. Namun dalam persidangan disebutkan bahwa Nur Hakim dan Nurhanah hanya menginginkan tanah beserta bangunan di atasnya dikembalikan kepada pemilik sah yang namanya tertera di sertifikat kepemilikan tanah, sedang nilai tanah tersebut belum ditetapkan. Lalu bagaimanakah kelanjutan kasus ini? Akankah Ibu Fatimah terusir dari rumah yang telah ditinggalinya selama bertahun-tahun? Masih perlukah Amas, salah satu putri Ibu Fatimah, menjajakan ginjalnya untuk membayar semua tuntutan keluarga kakaknya? Dan apakah keluarga Pak Nur Hakim akan mendapatkan kembali haknya? Semua masih menjadi belum dapat dipastikan. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Agaknya ini adalah peribahasa atau perumpamaan yang bisa menggambarkan kondisi yang dialami oleh Ibu Fatimah, Ibu Hajah Fatimah, seorang ibu, seorang nenek yang berusia 90 tahun yang digugat 1 miliar oleh anak kandungnya beserta menantunya. Malam hari ini Ibu Fatimah sudah hadir bersama saya untuk menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi sehingga berujung terhadap gugatan sebesar 1 miliar oleh anak kandung Ibu Fatimah. Selamat malam Ibu Fatimah. Iya. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat dengar Ibu sempat sakit katanya. Iya, emang saya sakit. Sakit apa Ibu kemarin? Kepala saya puyeng, perut saya mules. Tapi sekarang kondisinya udah mendingan Sehat, ya? alhamdulillah. Nah, tadi hari ini juga sempat puasa Ibu ya katanya ya? Ya puasa. Alhamdulillah lancar ya? Iya, saya sampai puasa terus saya. Puasa Arafah ya Bu ya? Iya. Jelang Idul Adha nanti. Nah, Ibu, ini untuk usia 90 kayaknya masih segar Ibu ya? Alhamdulillah. Masih kuat jalan kemana-mana ya? Kuat. Tapi saya juga dengar ini kabarnya Ibu digugat 1 miliar oleh anak kandungnya. Iya. Boleh cerita nggak sih Bu, apa sih sebenarnya awal permasalahannya? Saya kan jual tanah 3.600. 3.600 saya buat naik haji. Kedua saya setoran. Lantas buat bagi-bagi anak saya yang lain tuh yang udah pada berumah. Udah, entah sudah begitu jual tanah. Itu tahun 87 ya? Iya. Ibu jual tanah 3.600 meter untuk naik haji. Terus itu Jakarta, saya menjual tanah Jakarta gitu. Terus dibayar tuh tanah 10 juta. Ke siapa dibayar 10 juta? Sama Nur Hakim, saya yang bayar. Nur Hakim itu mantu Ibu ya? Iya, mantunya, suami dari Nurhanah, iya. anak keempat Ibu. Iya. Jadi waktu itu Nur Hakim
Ceritanya mau jual tanahnya. Iya, Jadi ibu bayar iya, bersama almarhum suami Pak Abdurrahman iya, sebesar 10 juta. menuju di Abdurrahman, Mm-mm. saya sama tuh penggugat tuh untuk hakim. Mm-mm. Udah dibayar nih katanya udah dijual ya Nyak, udah dijual ya Nyak. Iya dah, udah dijual, udah dibayar tuh. Mhm. Sama warisan 10 juta, 1 juta. Mm-mm. Ya udah, nanti kata, ya saya mau pulang deh Jakarta gitu. Ini sertifikatnya nih, Nyak nih. Dikasih oleh Nur Iya, Hakim, oleh iya. menantu ibu. Mm-mm. Oke, uang sudah diserahkan 11 juta rupiah. Udah semua. Nah. Akunya belum dibayar aja. Mhm. Itu waktu ibu kasih uang, nggak ada tanda terima. Nggak ada orang Jakarta, Kwitansi, orang ada. tua sama anak aja begitu. Hmm. Mau balik nama udah 4 kali. Jakarta orang tua sama anak, begitu aja. Oh Udah gitu 4 kali saya alasannya. mau balik nama. Jadi pertimbangannya pertama nggak perlu pakai kwitansi karena ini anggapnya Iya. karena anak. Iya, orang anak, orang menantu. malam lagi. Mm-mm. Malam. Mhm. Nah terus sertifikatnya juga diambil nggak ada tanda terimanya? Enggak. Oke. Orang katanya anak sama orang tua aja. Lalu kemudian Anda sempat minta untuk balik nama, ibu sempat minta untuk balik nama. Ya itu saya minta karena sekarang mau pengen balik nama. Apa alasannya tidak mau Itu memberikan? ya kata orang anak sama orang tua ribut amat. Oh Begitu gitu, Jakarta. alasannya ini urusan anak sama ibu kok Iya. ribet gitu. Ribut, Jakarta ribut benar ya kata gitu. Itu tahun berapa ibu sempat minta untuk balik nama? Masih ingat nggak? Ya dari Berapa lama setelah ibu beli tanahnya? beli tanahnya lagi tahun 87. Mm-mm. 1987. 1987. Kemudian minta balik namanya? Ya udah itu nanti dapat 90 kali. Lantas minta balik nama aja. Udah 3 kali, 4 kali. Ya nggak mau aja. Anak orang tua begitu aja samanya. Alasannya itu. Iya. Lalu ibu kapan pertama kali Nurhana sama Nur Hakim ini meminta kembali tanahnya? Kapan? Enggak pernah datang. Nggak pernah datang. Terus Nggak. kapan pertama kali ngomong, Bu saya mau minta tanahnya, minta sertifikatnya kapan? Enggak lagi. Ya enggak kata gitu, enggak datang. Nggak pernah datang ke rumah? Enggak, namanya? udah 3 tahun enggak datang. Sudah 3 tahun terakhir, Iya. ini tidak datang. Oke, terus ibu tahu dari mana kalau mereka minta kembali itu tanahnya? Ya dia gugat saya ke pengadilan ke Kores. Tahun berapa itu masuk gugatannya? Ini belum lama sih, baru berapa tahun ya, berapa bulan ya. Tahun 2013 lalu katanya ibu langsung Iya, digugat, tahun iya. lalu ya? Mm. Oke, pas ibu terima surat dari pengadilan itu, ibu reaksinya gimana waktu tahu ibu digugat 1 Ya miliar? sedih banget saya. Mm-mm. Dari mana boleh duit 1 miliar? Hmm. Oh, baru 1 miliar 100 juta juga, 100.000 juga nggak ada. Hmm. Ya saya ngikutin anak saya. Nggak punya suaminya meninggal. Mm-mm. Nah, sebelum datang surat dari pengadilan, ibu nggak sempat ngobrol sama Nurhana atau Ya Nur nggak pernah Hakim? datang, nggak pernah. Nggak pernah datang ke Nggak rumah. pernah. Sebelumnya mereka juga nggak pernah minta kembaliin sertifikat, nggak ada omongan seperti Nggak itu. gitu, nggak. Tapi tiba-tiba Iya saja tiba-tiba saya tahun 2013 itu dia minta. iya. Nah, setelah ibu terima surat dari pengadilan itu, ada upaya nggak untuk mungkin menghubungi anak ibu kembali? Iya saya kata gitu, ini bagaimana? Nah, ibu Enggak, tanyain. Mas Inung mah enggak datang, enggak. Ibu sempat komunikasinya gimana? Telepon atau titip pesan ke anak yang lain? Enggak apa-apa, enggak mau telepon, enggak ngapa, dari pengadilan datang. Enggak. Kemudian ibu berusaha nggak menghubungi anak ibu ini, Nur Hakim dan Nurhana ini? Enggak pernah dah. Ibu nggak coba untuk hubungin, nanya kenapa minta tanahnya, kenapa minta sertifikatnya, ibu nggak nanya. Enggak. Terus reaksi anak-anak yang lain gimana? Ya begitu aja, pada sedih dan datang udah orang dibawa ke orang tua juga kata begini. Orang tua dibawa ini Jakarta gitu, orang tua dibawa ke pengadilan. Begitu, anak-anak pada begitu aja sedih jadinya. Anak kandung sendiri ya Bu Iya, ya, anak kandung sendiri. yang menggugat. Anak nomor 4 itu. Mm-mm. Nggak tahu, saya juga nggak tahu buat jadi begini. Nggak tahu. Tadi yang baik-baik, tadi hanya lagi baru-baru mah baik banget, sekarang jadi begini. Oke, Ibu, katanya ini sempat setelah digugat di pengadilan, katanya mereka sempat ngajak untuk berdamai ya Bu ya. Damai dari 20 juta Oke. sampai 50 juta. Oke,
Oke, nanti Sampai kita akan 300 sampai juta. 300 juta. Oke, Iya. nanti kita akan masuk ke sana ya Bu ya. Kenapa kemudian Ibu tidak bisa berdamai dengan mereka? Tapi Iya. nanti ya Bu ya, kita lanjutkan. Meja Bundar akan kembali pemirsa usai jeda sesaat lagi. Fatimah, menantunya itu selalu mengelak dengan alasan masih keluarga. Hingga akhirnya, belakangan masalah ini menjadi semakin serius. Nur Hakim menghendaki sertifikat tanah itu dikembalikan. Jelas, Ibu Fatimah, janda almarhum Abdurrahman menolak. Awalnya, tuntutan hanya berkisar 20 juta rupiah, kemudian naik menjadi 50 juta rupiah, dan akhirnya masuk pengadilan dan diperkirakan angkanya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Masih di Meja Bundar, di mana Ibu Fatimah di sini bersama saya yang digugat 1 miliar oleh anak kandungnya sendiri dan juga menantunya. Ibu Fatimah, kita punya informasi katanya Ibu beberapa kali diajak berdamai ya oleh pihak anak Ibu sendiri ini. Kenapa nggak bisa akhirnya bertemu jalan tengahnya, Bu, Nggak menurut Ibu? bisa ngomong dulu dah, saya belum berpikir. Hmm? Saya belum berpikir dulu dah, ya kalau gitu mah. Belum dipikirkan. Iya, Mereka minta ganti rugi ya Bu katanya ya Bu ya? iya minta pecah dua aja, pecah dua. Katanya enggak, saya enggak kasih. Kalau saya beli sih, Berapa saya Bu dia minta ganti ruginya untuk itu dikembalikan? pecah dua aja mana. Jadi rumah ini dijual dibagi dua gitu? Itu kebunnya dia sama rumah minta pecah dua aja. Diminta dibagi dua hasil Iya. penjualannya, tapi Ibu nggak mau? Enggak mau, saya beli sih. Karena Ibu sudah merasa menyerahkan uang pada Iya udah tahun ngebayar, 80. udah apa. Saya beli. Saya enggak beli bodenya. Nah sekarang Ibu sekarang nempatin rumah di bagian dari tanah itu juga? Saya bikin, saya itu Bangun bikin. sendiri? Iya, Sama bangun siapa sendiri. Ibu sekarang tinggal di sana Bu? Sama Setelah anak suami saya tuh meninggal? yang ada suaminya meninggal. Oh anak Ibu suaminya juga sudah meninggal? Iya. Nah, Ibu katanya sebelum menantu Ibu yang sekarang tinggal sama Ibu meninggal, Nurhana bersama suaminya sering datang ke rumah dulu, Iya, minjam uang iya, segala minjem macam. uang apa begitu. Nah, waktu suka datang dulu nggak pernah ada omongan soal sertifikat rumah diminta? Enggak pernah. Munculnya kapan mulai mintanya? Ini lagi baru berapa ya? Ini mantu saya meninggal. Setelah mantu Ibu yang ini meninggal? Saya ribut sana, baru 7 hari. Mm-mm. Katanya saya bohong. Saya enggak bohong, mau saya bayar. Cuman tidak ada buktinya saja Ya enggak ada itu ya. buktinya doang dia. Katanya juga sempat menawarkan oke berdamai asalkan Ibu bayar misalnya 30 juta awalnya, bener gitu? Iya, 20 juta. 20 juta. Iya, ya enggak mau. Kemudian naik lagi katanya Naik uang lagi ganti 50 ruginya. juta. Mm-mm. Naik lagi 300 juta. Terus Ibu bilang apa ke anak Ibu untuk bilang nggak Ini dari mau? mana duitnya? Enggak ada punya duit. Terus reaksi mereka bagaimana? Itu tuh 1 miliar itu aja minta udah. Waktu Ibu bilang Ibu nggak punya duit nih untuk bayar 300 juta, terus tanggapan anak Ibu Nurhana sama Itu Nur dia Hakim minta gimana? itu 300 Tetap juta. diminta juga. Sekarang berarti Ibu tinggal sama anak Ibu yang lain, Iya, sama 2 orang cucu di sana ya? iya. Satu orang cucu mah. 1 orang cucu. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari gimana Ibu tinggal di Ya sana? makan pensiunan anak saya. Yang dari suaminya yang sudah Iya, meninggal iya itu. bisa ngikutin dia. Kalau anak-anak yang lain tinggalnya masih berdekatan, Iya berdekatan lain-lain rumahnya udah. lain rumah. Termasuk Nurhana ini sama Nur Hakim. Iya, iya.
Rumahnya dekat juga berarti ya Bu ya? Ya dekat juga ada 500 meter kali. 200 meter. Tapi nggak pernah datang ke rumah? Nggak pernah. Sama sekali? Iya. Udah 3 Lebaran tahun gitu ya. misalnya? Lebaran lagi udah enggak aja. Nggak Nggak datang datang. enggak. Termasuk juga cucu-cucu Ibu dari Nurhana ini juga nggak pernah datang ke rumah? Nggak pernah. Oke. Katanya juga akhirnya untuk mencari jalan tengah membayar ganti rugi, anak Ibu yang bernama Amas berencana menjual ginjal ya Bu? Ya saya sedih banget. Saya dari mana sedih banget. Saya pikirin, ini saya masih hidup, saya meninggal kemana anak saya. Itu benar Bu mau jual ginjal Iya, rencananya? dia kata, "Ya, buat untuk saya," dia kata gitu, ya biarin. Jangan, kata gitu, kasihan, saya sedih banget dah. Anak saya apa begitu sekali, anak saya yang lain mah begitu. Saya Sabar ya Bu sedih ya. banget. Mm-mm. Terus tidak pernah untuk coba komunikasi lagi dengan Nurhana dan Nur Hakim Ibu? Enggak. Mungkin lewat anak-anak yang lain? Enggak Kenapa kok ibu kandungnya sendiri digugat gitu? tahu itu begitu. Saya sudah sedih, saya juga enggak tahu itu begitu. Saya enggak tahu dia hatinya salah begitu ya. Anak-anak yang lain tidak pernah coba menasehati kakaknya itu misalnya? Ya udah enggak mau, enggak kena. Tidak mau. Enggak mau. Nah sekarang Ibu udah sempat datang ke pengadilan? Udah. Udah. Apa saja yang Ibu sampaikan di pengadilan itu? Ya saya mau anak-anak saya ditanya mah, saya mah enggak bertanya. Itu Belum. begitu udah. Dana udah dibayar. Tapi Akunya belum aja. Oke, Ibu Fatimah, tapi ketika Ibu menyerahkan uang 10 juta itu, ada yang ngelihat nggak? Itu anak saya 3, Ada anak-anaknya? Rahimah, Mm-mm, Marhamah, Mas Amah. mm-mm. Mereka menyaksikan Iya, semua. iya, Katanya waktu itu sempat dihitung sendiri uangnya. iya, Sampai berapa 5 juta terus mati lampu, benar nggak iya, begitu? iya emang lampunya lampu tempel lampu. Mm-mm. Mati lampu. Kemudian akhirnya dibayarkan malam itu juga. Iya malam itu juga ada serahin sertifikatnya malam itu juga. Yang nerima siapa waktu itu uangnya? Nur Ya, Hakim Nur sendiri? Hakim Anak Ibu Nurhana ada juga di sana? enggak ada. Tidak ada. Ini dia bohong kali sama bini istrinya. Baik, kita juga nanti akan menghadirkan anak dari Ibu Fatimah, ada Ibu Amas yang akan bergabung nanti di meja bundar untuk mendengarkan kesaksian dari Amas terkait penyerahan uang itu ya Bu ya. Tapi kita jeda dulu sejenak, meja bundar akan kembali saat lagi. Kembali di meja bundar, masih menceritakan kisah Ibu Fatimah, seorang nenek berusia 90 tahun yang digugat 1 miliar oleh anak kandungnya sendiri dan juga menantunya. Sekarang juga sudah bergabung putri bungsu dari Ibu Fatimah, ada Bu Amas. Selamat malam, Bu Amas. Mas Samah ya, Ibu Mas Samah. Saya panggil Bu Amas aja ya. Iya. Bu Amas, Anda katanya malam itu ketika Ibu Fatimah menyerahkan uang, Pak Abdurrahman almarhum kepada menantunya, Pak Nur Hakim ada di tempatnya. Ada. Bisa nggak diceritakan seperti apa sih kondisi dari awal pertama Pak Nur Hakim itu datang, masih ingat nggak? Waktu Nur Hakim datang ya, dia ke bapak, terus dibangunkan kan sama bapak. Dia bilang bantuin hitung uang ya gitu. Ya, kami bertiga tuh Siapa sama aja? Anda? Kak Rohima, Mm-mm, Kak Marhama, dan aku sendiri. mm-mm. Setelah uang dihitung 10 juta diserahkan dari bapak ke Nur Hakim gitu. Itu malam jam 10 malam mati lampu, pakai lampu minyak tanah waktu itu. Dia pakai kaos celana abu-abu, kaos putih. Anda masih ingat sebegitu Masih, detailnya masih. ya? Pak Nur Hakim datang bersama siapa waktu itu? Waktu itu dia datang sama anak angkatnya ya, kira-kira umurnya 5 tahun Mm-mm. itu. Tapi nggak ada orang lain selain Nggak Anda, ada, Bapak, memang Ibu waktu itu keluarga. ada di mana? Ibu ya di sini sebelah Ada bapak, juga di sana. ada juga. Ha. Ha-ha. Omongannya pertama kali gimana sih Pak Nur Hakim? Memang ceritanya mau jual tanah atau mau pinjam uang atau gimana? Datang Memang mau malam itu? jual tanah. Mm-mm. Terus juga ada saksi yang apa sih kalau itu bilang calo tanah, ada orangnya. Hmm. Ya. Calo tanah apa keterkaitannya sama ini? Ya dia yang menawarin tanah itu ke almarhum bapak. Ha-ha. Tapi Bapak tahu itu tanah milik mantunya? Tahu, Hmm. tahu. Hmm. Berapa besarannya dijual pada awalnya tahu nggak? Memang 10 juta disepakati atau sebelumnya ada angka Iya, berapa? memang 10 juta disepakati. 10 juta disepakati. Iya. Oke, waktu nyerahin calonnya ada di sana? Nggak ada, soalnya malam ya. Kayaknya dia mintanya memang dadakan uang itu. Mm-mm.
Itu uang yang diserahkan Bapak hasil penjualan tanah penjualan yang tanah 3,6 yang hektar. 3.600 meter persegi di depan pinggir jalan raya. Nah, sempat nanya nggak sama Bapak? Anda waktu itu berusia 17 tahun ya, Iya, sudah SMA katanya waktu itu. SMA. Sempat nanya nggak ada tanda terima atau kwitansi, apapun itu gitu? Aku nggak sempat nanya, mungkin perkiraan aku sih dia baik ya, tidak seperti itu, tidak seperti kejadian sekarang ini. Kan dia orang mengerti. Waktu itu kan dia kalapas. Masa iya sih dia ngebodohi almarhum bapak sama ibu dan yang lain. Kalau dia ngerti harusnya dia yang buatin kwitansi. Gitu. Memang awalnya ada etikat tidak baik sama keluarga. Oke, Bu Amas, ini kan setelah penjualan itu malam itu tahun 87, ada nggak dari Pak Nur Hakim mungkin omongan minta tanahnya, minta sertifikat atau minta uang bayaran tanah? Tidak ada sama Setelah sekali. penjualan itu? Tidak ada sama sekali. Bahkan setelah ayah Anda meninggal tahun 89? Tidak ada pembicaraan seperti itu. Pas 2011 tahu-tahu dia gugat seperti ini. Memang awal dia pakai pengacara ya. Kami datang tuh ada surat panggilan dari pengacara, datang ke kantornya, katanya cerita tentang tanah ini. Ya udah disarankan, dia bilang damai, disarankan sama pengacara dia ya. Ya kita bertemu di kelurahan, tapi tidak ada jalan tengah. Bukannya di situ damai, tapi dia bilang ke ibu, dia bilang Haji Fatimah sekarang orang miskin, nggak punya apa-apa. Bukannya menyelesaikan masalah, dia nggak mau. Awalnya 20 juta, terus minta 50 juta. Nah yang 50 juta itu kami juga minta dijembatani dari Polres Tangerang. Bilang yang di Polres Tangerang, Mbak Amas datang aja ke rumah Esnur Hakim. Dia terima dengan tangan terbuka, dengan hati yang baik. Ternyata kami datang ke sana malah ribut, tidak menyelesaikan masalah. Dia Apa bilang, sih sebenarnya diminta oleh Pak Nur Hakim lagi waktu itu? yang dia minta itu kan uang udah 50 juta nih. Dia bilang, lu punya uang berapa? Kami jawab cuma 50 juta. Nggak bisa kalau 50 juta, aku minta, dia bilang 300 juta. Ya aku berpikir lah 300 juta uang dari mana? Sedangkan 50 juta aja aku pinjam ke sana ke sini agar ibu aku hidup tuanya tuh tenang gitu, nyaman. Oke, tapi Mbak Amas pernah komunikasi nggak, upaya komunikasi dengan kakaknya sendiri, Mbak Nur Hanah ini? Memang dia kalau di komunikasi juga bukannya komunikasi ya, jadinya ribut, yang ada jadi ya gitu ribut, nggak ada jalan tengah, selalu ribut terus. Nah, oke, sekarang sudah prosesnya udah masuk di pengadilan, sudah memberikan keterangan semua. Tapi sempat bilang nggak ke Pak Nur Hakim loh, itu kan sudah dikasih uang 10 juta. Maksudnya? Sempat ngomong nggak ke Pak Nur Hakim? Kan udah dikasih uang 10 juta ke Pak Nur Hakim waktu itu. Apa reaksi Pak Nur Hakim? Dia bilang belum nerima uang itu gitu. Bilangnya ada. gitu terus. Bohong. Dibohongi. Dia bilang bohong, kamu tuh bohong. Saya yang dikata bohong, dah sama dia yang bohong. Aku juga selalu di SMS, di teror SMS sama Esnur Hakim. Kalau mau sholat maghrib, SMS. Mau sholat subuh, di SMS. Apa sih yang disampaikan? Yang disampaikan dia bilang gini, nggak mungkin lah Mbak kalau dia bilang nggak tahu nama aku. Dia bilang gantung Anas di Monas, dia bilang gitu. Kalau perkara ini kalah, Amas akan jual ginjal untuk membayar sengketa tanah ini. Bohong lagi. Aku selalu diteror seperti itu. Tapi Anda yakin itu dari Pak? Ya, memang aku Tidak ada simpan. namanya di situ disebutkan? Tidak ada. Aku tahu memang itu SMS dari dia, selain dia tidak ada lagi. Tapi memang benar Anda berencana untuk menjual ginjal untuk ganti Ya, rugi demi ini? ibu. Saya Yang sedih aku banget. punya Kasihan. cuma ginjal demi ibu untuk kebahagiaan dia di hari tuanya sekarang, menikmati masa tuanya jangan seperti sekarang ini, selalu digugat anaknya. Gitu. Aku siap demi ibu. Ibu tadi gimana? Anaknya udah sampai mau jual ginjal. Ya kasihan, saya sedih. Anak saya mana? Saya kata anak saya kasihan. Mbak Amas sendiri sudah sempat coba komunikasi lagi nggak sampai saat ini dengan kakak kandungnya untuk Nggak- cari jalan damai nggak ada. lah?
nggak ada Solusi damai komunikasi. bersama. Di pengadilan juga memang nggak ada komunikasi, seperti orang lain aja gitu. Seperti tidak kenal sama sekali sama ibu, sama adik-adiknya yang lain. Oke, kami juga menghadirkan anak dari Ibu Fatimah, tapi di lokasi yang berbeda ya, Ibu Nurhana dan juga Pak Nur Hakim di studio kami yang lain malam hari ini juga mendengarkan ini apa yang disampaikan oleh Ibu, apa yang disampaikan oleh Mbak Amas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membuat mereka tergugah hatinya. Kalau ada yang ingin Mbak Amas sampaikan kepada mereka, kalau mereka menyaksikan malam hari ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Yang disampaikan, akuilah bahwa memang ibu sudah bayar, almarhum bapak sudah bayar. Jangan berbohong sama yang lain. Balik nama. Sayangilah ibu selagi dia masih ada. Kalau Ibu sendiri, seandainya anak Ibu menonton, menyaksikan malam hari ini, Ibu Nurhana dan juga menantu Ibu Pak Nur Hakim, ada yang ingin Ibu sampaikan nggak ke mereka? Yang balik nama aja saya mah langsung sudah bayar sih. Saya balik nama aja udah, sertifikatnya saya balik nama aja udah mintanya. Udah begitu aja. Tidak ada yang lain yang ingin disampaikan? Enggak. Baik. Nanti kami juga akan mencoba berbincang. Ini hubungan antara ibu dengan anak ya, hubungan persaudaraan. Alangkah baiknya jika memang diselesaikan dengan baik dan solusi yang baik untuk semuanya. Kami juga akan berbincang nanti dengan Ibu Nurhana dan juga Pak Nur Hakim usai jeda saat lagi di Meja Bundar. Siapa yang ingin bersengketa secara hukum dengan keluarga sendiri? Pasti kondisi ini bukan mimpi setiap orang. Namun keadaan inilah yang harus dihadapi Nurhana dan Nur Hakim. Masalah sengketa tanah keluarga terpaksa dibawa ke pengadilan pada tahun 2012. Sidang kasus gugatan atas kepemilikan tanah ini sudah berlangsung 9 kali. Pernyataan para saksi pun sudah didengarkan. Beberapa minggu ke depan, vonis hakim atas kasus ini akan diputuskan. Dan apakah Nurhana dan Nur Hakim memenangkan kasus ini? Atau sebaliknya, Ibu Fatimah yang berhak atas tanah seluas 397 meter persegi tersebut? Menurut keterangan Nurhana dan Nur Hakim, kekisruhan ini berawal saat transaksi jual beli tanah di tahun 1987. Saat itu ayah Nurhana, Abdurrahman almarhum, berniat untuk membeli tanah suaminya. Karena yang berniat membeli adalah mertua, Nur Hakim menyerahkan sertifikat tanah kepada Abdurrahman. Sertifikat sudah diberikan, namun uang 10 juta yang disepakati belum sampai ke tangan. Menurut Nur Hakim, penyebabnya uang yang akan digunakan Abdurrahman untuk membeli tanah Nur Hakim belum cair. Setahun setelah penyerahan sertifikat tanah, Nur Hakim yang berprofesi sebagai Kalapas Tangerang mendapat tugas pindah kota ke Palangkaraya. Sementara uang yang dijanjikan Abdurrahman belum juga diterima. Atas dasar inilah, Nur Hakim meminta kembali sertifikat tanahnya kepada keluarga almarhum Abdurrahman yang juga mertuanya sendiri. Di usianya yang tidak lagi muda, kakek 6 cucu ini pun berharap sidang akan memenangkan pihaknya, mengingat inilah satu-satunya harta yang sudah dipersiapkan sejak dulu untuk masa tuanya. Ya, sudah bersama saya juga dari Studio Pulau Gadung, Pak Nur Hakim dan Bu Nurhana. Selamat malam. Selamat malam. Pak Nur Hakim. Bu Nurhana, bisa dengar suara saya ya? Iya. Bisa. Ya, Pak Nur Hakim, mungkin Ya. Anda juga sudah mendengarkan tadi perbincangan saya dengan Bu Fatimah dan juga Bu Hamas. Boleh nggak Pak diklarifikasi kenapa setelah sekian lama baru akhirnya 2012 lalu Anda beserta istri menggugat untuk terkait hal tanah ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai beberapa hari saya mendengar pemberitaan bahwa ini permasalahan begini rame. Ya, pada intinya permasalahan kemanusiaan, keadilan dan
Pancasila kedua ini, yaitu perikemanusiaan dan keadilan dan Peradaban tiga. perikemanusiaan yang adil dan beradab. Ini permasalahan, seolah-olah saya melanggar kemanusiaan, seolah-olah saya yang diberitakan seperti itu. Nah, sebenarnya saya sejak almarhum meninggal dunia, bapak mertua meninggal dunia, itu sudah merasakan ada suatu intervensi dari ibu mertua dan saudara-saudara ipar, terutama kepada istri saya Nurhana. Mereka sudah dianggap orang di luar keluarga. Ya kita masih sabar, nggak apa-apa. Ada apa sih sebenarnya? Ya pada intinya adalah masalah tanah. Saya masih di Palangkaraya, tanah itu sudah diatur dibagi-bagi menjadi 4 bagian. Sampai akhirnya mereka buat SKPT PBB-nya. Pak Nur Hakim, tapi Ya. apakah benar Anda menerima uang pembelian tanah sebesar 10 juta, bahkan plus 1 juta sebagai hak waris bagi Ibu Nurhana dari orang tuanya, Ya itu kan dari salah almarhum satu Pak Abdurrahman? pemberitaan yang versi dia, alasan dia. Kalau saya anggap itu suatu kebohongan besar. Dia mau rekayasa cerita bohong itu. Nah ini kan juga salah satu perbuatan yang gak beradab. Menurut Anda itu kebohongan yang dilakukan oleh Ibu Fatimah. Tapi ada yang menyaksikan Pak, ada Ibu Hamas dan ada 2 saudarinya lagi yang hadir malam hari itu ketika penyerahan uang. Bagaimana kurang jelas? Ya tapi ada yang menyaksikan katanya almarhum Abdurrahman menyerahkan uang 10 juta rupiah kepada Anda. Ada Ibu Hamas, ada 2 saudaranya lagi ya Bu ya? Tidak benar kita juga. Itu mereka bersengkokol itu, berbohong bersama-sama, berbohong itu. Lalu bagaimana Pak sertifikat milik Anda bisa berada di Pak Abdurrahman almarhum setelah itu? Itu Pak Abdurrahman datang ke tempat saya, mau pinjam dengan alasan kan dia masih, tanah mereka sudah dijual, masih ditempati mereka di situ. Rupanya karena belum pindah mereka, belum ada tanah penggantinya, dengan alasan mencairkan uangnya itu bahwa dia sudah beli tanah perlu membangun atau apa, saya nggak begitu jelas. Pinjam sertifikat sama saya kasihkan. Kami berangkat Oke, ke Kalimantan. Bu Nurhana, Anda sendiri waktu Pak Abdurrahman menerima uang itu ada nggak? Mengetahui nggak? Nggak pernah sih saya terima uang. Nggak pernah. Termasuk uang hak waris 1 juta yang diberikan oleh almarhum Bapak Anda? Oh, kalau uang 1 juta itu memang dibagi beda ya Bu, jauh bedanya. Antara pembelian mau pinjam sertifikat jauh sekali. Itu sebelum saya berangkat ke Kalimantan dia udah bagi untuk membayar itu apa. Dia bagi saya 1 juta. Jauh bedanya enggak? Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Oke, lalu Bu Nurhana dan Pak Nur Hakim, apa yang Anda harapkan sekarang dari kasus ini? Benar akan menggugat ibu kandung Anda sendiri sebesar 1 miliar rupiah, Bu Nurhana? Sejak kalau dulu pertama saya yang penting ibu saya bilang belum bayar. Tapi dia selalu udah bayar. Dan kita nggak pernah terima pembayaran. Yang penting pengakuan. Kalau dia ngaku waktu itu kami kasihlah itu tanah. Kalau dia bilang belum bayar, dia perlu tanah itu pakai, saya kasih pakai. Nggak apa-apa. Saya tidak seperti itu kok. Saya kasih. Suami saya pun mau ngasih ya Pak ya. Mau saya Iya. kasih. Asal ada pengakuan belum dibayar, itu aja. Ya, Karena kita nggak pernah. secara kemanusiaan dia tempati, ya saya hubungi nggak masalah. Tempati nggak Oke, masalah. artinya saat ini kondisinya Anda beserta suami rela memberikan tanah itu asalkan ibu Anda memberikan pengakuan gitu. Iya. Kalau tidak belum membayar uang itu. Kalau sekarang nggak hilang. Kalau sekarang proses sudah sedemikian rupa, apalagi sudah dimediakan sedemikian rupa, Diserahkan ke hukumnya. Jadi. kita serahkan saja kepada hukum lah. Udah maksudnya hukumnya yang tetapkan. Tapi Bu Nurhana boleh sebagai anak, apakah nanti misalnya ketika pengadilan menjatuhkan vonis bahwa ibu Anda harus mengganti 1 miliar, sebagai anak apakah Anda
bisa membiarkan hal itu terjadi? Kalau saya menggugat 1 miliar, saya kira tanahnya aja pun tidak ada harga 1 miliar. Itu tidak benar. Kalau saya menggugat 1 miliar, tanahnya pun tidak ada harga 1 miliar. Itu enggak benar. Saya emang enggak pernah menggugat, enggak pernah mengatakan saya menggugat 1 miliar, enggak pernah. Sehingga seperti diberitakan ini saya enggak pernah mengatakan sekalipun, enggak pernah. Miliar ya? Oke. Tapi terkait dengan bahwa Anda, ini juga diberitakan banyak seperti ini, kami juga ingin klarifikasi dari Anda berdua. Benar minta uang ganti rugi mulai dari 30 juta sampai 300 juta katanya? Itu tidak pernah. Jadi dia datang untuk meminta tanda tangan, yang penting diminta tanda tangan, dan itu uang kebijaksanaan, bukan uang perdamaian. Tidak, itu tidak benar semua. Baik Pak Nur Hakim dan Bu Nurhana, kita jeda dulu sejenak ya, nanti akan kami lanjutkan kembali, Meja Bundar kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Meja Bundar dan sudah bergabung juga dari Studio Pulau Gadung, Singarimbun, pengacara dari pihak penggugat atau dari pihak Ibu Nurhana dan juga Pak Nur Hakim. Pak Singarimbun? Mungkin saya bisa sedikit luruskan masalah apa yang sebetulnya yang ada dalam gugatan begitu Mbak Rini. Boleh, silakan Pak. Apa yang dimasukkan dalam materi gugatan? Yang menggugat ini adalah Pak Nur Rahman. Dan yang digugat adalah Ibu Fatimah, Marhamah, Rohimah, dan Masamah. Jadi juga yang digugat ini masalah tanah, bukan masalah artinya itu warisan. Tanah Pak Nur Hakim sendiri yang didapat dari orang tua, begitu kira-kira Mbak. Jadi ya mungkin dalam hal ini kalau tadi dibilang anak menggugat orang tua, tidak benar, karena ibu ini nggak pernah menggugat orang tua begitu. Jadi Pak Nur Hakim lah yang menggugat orang tua. Bukan dalam arti menjerumuskan orang tua, supaya permasalahan ini jelas begitu, bukan soal materinya. Dan apa yang Mbak Rini tadi kemukakan mengenai 1 miliar itu, dalam gugatan penggugat itu biasa itu meminta harga tanah karena sudah ditempati. Jadi benar bukan Pak, harga gugatannya itu sampai 1 miliar? 1 miliar karena ada perhitungan 25 tahun ditempati tanpa dibayar. Sewa. Ini proses selanjutnya untuk proses persidangan apa Pak Singarimbun? Proses persidangan untuk selanjutnya kita ini diminta lagi untuk tambahan saksi dan juga bukti-bukti. Baik. Masih ada beberapa persidangan lagi ya Pak ya? Baik Pak Singarimbun. Mungkin 2 kali sidang lagi Mbak. Jadi Berapa kali sidang? Sekali lagi nanti untuk kesimpulan, baru keputusan begitu. Putusan ya? Iya. Baik Pak Singarimbun, terima kasih. Ya. Ibu Nurhana dan juga Pak Nur Hakim, terima kasih sudah bergabung di Meja Bundar malam hari ini. Mudah-mudahan persoalan antara ibu dan anak serta menantu ini bisa diselesaikan dengan jalan yang baik ya. Terakhir, Mbak, Ibu Fatimah dan juga Ibu Amas, ada yang ingin disampaikan sedikit Ibu Amas tadi katanya? Katanya tadi saya komunikasi, katanya Pak Abdurrahman almarhum meminjam sertifikat untuk meminta uang dari pembeli tidak tanahnya. Pernah ya, almarhum bapak kami pinjam sertifikat itu. Memang udah bayar, tanah itu udah dibayar almarhum bapak, sertifikatnya itu diberikan dari Esnur Hakim kepada almarhum Bapak Haji Abdurrahman. Oke, tadi Ibu ditawarkan, mereka rela katanya tanah itu Ibu tempatin asalkan Ibu mengaku bahwa memang belum menyerahkan uang itu. Kalau seperti itu kami belum bisa bicara ya gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Amas dan Ibu Fatimah. Ya. Terima kasih. Saya sudah haji, saya bohong. Saya mau nggak bohong sih. Baik, Ibu Nurhana masih tersambung bersama saya atau tidak? Ibu Nurhana masih bersama saya? Bu Nurhana? Iya, baik, sudah terputus ya. Baik, terima kasih sekali sudah hadir di Meja Bundar malam hari ini Bu Fatimah, Ibu Amas. Mudah-mudahan persoalan antara ibu, anak, dan menantu ini bisa diselesaikan dengan jalan baik-baik ya. Tidak harus berujung divonis membayar gugatan berapa ratus juta ataupun berapa miliar ya.
Ibu terima kasih, sehat terus ya Bu ya. Amin. Ibu Amas terima kasih. Demikian pemirsa perbincangan kami di Meja Bundar malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Meja Bundar, didukung oleh Kuku Bima Energy.